Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan masuk ke section proses pengujian identifikasi sederhana material plastik. Apa itu proses identifikasi sederhana material plastik? Jadi proses identifikasi sederhana material plastik adalah proses yang bisa kita gunakan untuk mengetahui jenis material plastik dengan cara-cara yang sederhana. Misalkan dengan cara hanya dilihat atau kita bakar. Pada segmen ini kita akan melakukan beberapa jenis pengujian yang sederhana. Pertama adalah kita akan melakukan pengujian visual, yaitu hanya cukup kita lihat saja. Dari pengujian visual kita bisa lihat warna dari spesimennya. Selanjutnya kita melakukan pengujian air. Dari pengujian air ini nanti kita bisa melihat material itu apakah dia mengapung atau tenggelam. Selanjutnya adalah ada pengujian dengan api. Pengujian dengan api nanti kita bisa lihat dari sifat pembakarannya. Selanjutnya nanti ada pengujian suara, kita jatuhkan materialnya, dan pengujian gores. Nah, karena ada pengujian api, jadi kita harus siapkan apar ya untuk safety-nya. Untuk tool-tool yang kita gunakan, pertama adalah kita menyiapkan polybox yang berisi dengan air. Kemudian untuk pembakarannya kita siapkan high-cook. Kemudian ada koreknya pasti. Kemudian tang ini kita gunakan untuk menjepit spesimen saat melakukan proses pengujian bakar. Kemudian ini spesimennya. Kemudian kita juga menyiapkan penggaris. Penggaris ini nanti kita gunakan untuk mengukur panjang spesimen awal sebelum kita bakar, untuk mengetahui seberapa lama material itu terbakar. Kemudian kita siapkan juga plas sebagai tatakan saat proses pembakaran. Untuk pengujian visual, karakteristik yang bisa kita lihat dari spesimen adalah warna dan transparansi dari si spesimen. Untuk uji gores, kita menggunakan kuku. Jadi cukup spesimen kita gores menggunakan kuku. Kemudian kita lihat apakah ada bekas goresan di spesimen itu atau tidak, untuk melihat kelunakan dari spesimen tersebut. Selanjutnya kita melakukan pengujian suara dengan cara menjatuhkan spesimen ke atas plat. Dari sini karakteristik yang akan kita lihat adalah kemampuan spesimen itu untuk meredam suara. Selanjutnya kita lakukan pengujian air dengan cara mencelupkan spesimen ke dalam air. Caranya seperti ini, kita taruh spesimen ke dalam air, ada dua jenis spesimen. Kalau kita taruh seperti ini, keduanya terlihat sama-sama mengapung. Kita harus sentuh, kita coba tenggelamkan. Kalau kita coba tenggelamkan masih ada yang mengapung, berarti memang spesimen ini dia mengapung, atau bisa kita ambil kesimpulan bahwa jenis material ini memiliki massa jenis kurang dari massa jenis air. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian bakar. Untuk pengujian bakar ada beberapa yang bisa kita amati. Pertama adalah sifat dari pembakarannya. Jadi ada material yang bisa terbakar, kemudian ada juga material yang tidak terbakar sama sekali, ada juga material yang dia bisa terbakar tapi dia akan mematikan api dengan sendirinya. Kalau misalkan untuk material yang bisa terbakar ataupun bisa mematikan api dengan sendirinya, selanjutnya yang harus kita amati adalah warna dari apinya. Setelah itu kita juga bisa mengamati asapnya, warna dari asapnya, apakah dia punya asap atau tidak, apakah asapnya berwarna hitam atau asap putih biasa. Kemudian kita juga bisa mengamati dari tetesannya. Jadi ada material yang ketika terbakar dia akan menetes seperti lilin. Ada juga yang tetesannya akan besar-besar, jadi dia akan terbakar sampai habis baru menetes. Ada juga material yang tidak menetes sama sekali. Begitupun kalau untuk material yang ada tetesan, kita bisa mengamati jenis tetesannya. Dari jenis tetesan yang bisa kita amati adalah warna tetesan. Warna tetesannya berwarna putih atau hitam atau sesuai dengan warna dari spesimennya. Kemudian jenis tetesannya kita bisa mengamati apakah tetesan itu terbakar atau dia akan langsung padam. Yang harus kita amati juga dari uji bakar adalah waktu pembakarannya. Oleh karena itu, sebelum melakukan uji bakar kita harus mengukur panjang dari spesimennya. Jadi nanti panjang segitu akan selesai terbakar dalam waktu berapa lama. Nah, ketika sudah ada api di spesimen, kita bisa memperhatikan untuk warna apinya, kemudian ada asapnya atau tidak,
kemudian tetesannya, apakah tetesannya terbakar atau tidak, kemudian warna dari tetesan itu sendiri. Kita lakukan proses pembakaran ini harus dengan hati-hati dan jangan lupa ambil waktu ya. Jadi begitu tadi spesimen kita lepaskan dari api, kita ambil waktunya sampai semua api yang ada di spesimen ini padam. Jadi jangan dipadamkan dengan air. Untuk tetesannya supaya terlihat dia terbakar atau tidak, jangan di satu tempat. Demikian tadi penjelasan untuk segmen pengujian identifikasi sederhana material plastik. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.